Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwara al-laila 'ala an-nahar tabsiratan liulil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul azizul jabbar. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar wat tabi'in wa tabi'it tabi'in ma damatil ayyam wal layali wan nahar. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hamba Allah Majlis Salat Jum'ah rahimakumullah, marilah kesempatan baik ini kita gunakan untuk memperbaharui dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti kita berupaya untuk bisa melaksanakan semua perintah Allah, dan dalam waktu yang sama kita berupaya sekuat kemampuan kita masing-masing untuk menjauhi dan menghindari semua larangan Allah. Hamba Allah sidang salat Jum'ah rahimakumullah, dalam kehidupan kita mengenal apa yang disebut dengan perencanaan, dan yang kedua kita mengenal pelaksanaan dari rencana itu. Kemudian yang ketiga, kita mengenal apa yang disebut dengan evaluasi terhadap pelaksanaan. Di dalam bahasa Arab menggunakan istilah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah perbuatan yang akan datang atau yang sedang kita lakukan. Sedang ada juga yang disebut fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah yang sudah kita lakukan. Nah, ketika setelah lakukan terus ada muhasabah, ada takwim, ada apa yang disebut dengan evaluasi. Hamba Allah, karena manusia itu diciptakan dari dua unsur rohani dan jasmani, atau mungkin yang lebih tepat jasmaninya lebih dahulu, jasmani dan rohani. Maka untuk mencapai suatu kebahagiaan kita harus memberi gizi pada jasmani kita dan memberi gizi pada rohani kita. Kemudian kapan itu kita lakukan? Maka jawabannya adalah harus dilakukan mulai dini, ketika manusia menjadi calon manusia. Kapan menjadi calon manusia, menjadi anak lahir? Itu adalah ketika sepasang suami istri melakukan perkawinan dan sudah merencanakan akan mendapatkan
keturunan. Disitulah yang disebut oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 189. Allah berfirman, "Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bih falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin." Yang artinya setelah kita potong biar tidak terlalu panjang, setelah kedua suami istri itu melakukan hubungan, maka terjadi pembuahan dan sang istri itu dalam keadaan hamil ringan, yang disebut ini hamlan khafifa. Kemudian si istri ini menjalani masa kehamilan itu. Setelah sang istri itu merasa hamilnya sudah tua, maka sejak itu terus dia secara intensif berdoa pada Allah, berikan kami keturunan yang soleh. Berilah kami ya Allah, kedua-duanya itu berdoa supaya kita diberi keturunan yang soleh. Jika kau berkenan memberi kami keturunan yang soleh, sungguh kami akan menjadi manusia yang bersyukur. Itu disebutkan di surat Al-A'raf 189. Ini yang disebut oleh para ahli modern sebagai pendidikan kelahiran, pranatal. Karena natal istilah sana, terus pra-kelahiran atau pra-maulid. Nah, itu direncanakan mulai di situ, kan berarti perencanaannya sudah mulai awal. Karena apa? Mungkin secara jasmani si istri, si suami itu harus memakan makanan yang halal, menggunakan makanan yang bermanfaat, yang bergizi. Kemudian secara rohani doa terus diintensifkan. Kalau sudah kemudian lahir, terus ada biasanya upacara yang disebut aqiqah, kemudian walimatut tasmiyah. Aqiqah bersamaan dengan walimatut tasmiyah, memberi nama pada si anak tadi. Ini harus diperjuangkan, tidak bisa datang begitu saja seperti air katanya. Enggak, harus diperjuangkan, harus direncanakan. Baru terus diperdengarkan dengan kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah suci. Kalau sudah seperti itu, maka nanti setelah anak sudah mulai berusia 6 tahun, itu mulai 5 tahun itu sudah mulai diajak ke masjid. Nah sekarang ini takmir masjid kadang-kadang pusing kalau banyak anak itu jangan, kita kenalkan ke masjid biar dia merasakan apa yang dilakukan orang di masjid, karena saat itulah sebetulnya dia adalah masa meniru. Apa yang dilihat dia tiru. Kalau ada sholat dia akan mengangkat tangannya, dan ini akan terbentuk nanti jiwa si anak bahwa dia harus bersosialisasi, dan diantara sosialisasinya adalah ke masjid. Itu sebagai makanan rohaninya. Kemudian mungkin makanan jasmaninya, akalnya disekolahkan. Nah, sekolah mana harus ada pengenalan terhadap teologi, terhadap akidah, supaya akidahnya menjadi akidah yang benar. Kita tahu misalnya bagaimana Luqman Al-Hakim mendidik anaknya. Di dalam surat Luqman ayat 13 itu, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim.
Wahai anakku, keikat ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku tercinta, la tusyrik billah, janganlah anda menyekutukan Allah. Sebab lianna syirka inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kegelapan, kezaliman yang besar. Jadi ini adalah gizi rohani, sedangkan gizi jasmaninya harus makanan yang halal dan makanan yang penuh dengan multivitamin yang bagus-bagus, sehingga kesehatannya terjaga, kemudian rohaninya juga menjadi yang bagus, sehingga nanti dikenal dengan sehat secara jasmani dan rohani. Itu diinteraksikan, dan itu tidak bisa dikatakan sebagai ini adalah berjalan seperti air. Tidak, harus diperjuangkan. Orang tua berjuang, anak juga berjuang, sehingga kedua-duanya berjuang. Nanti anak ketika dewasa, maka dia akan terpenuhi kebutuhan rohaninya dan kebutuhan jasmaninya. Kemudian kita ketika sudah dewasa, dia berinteraksi dengan guru, berinteraksi dengan orang tuanya, lebih dulu ke orang tuanya. Kalau terjadi perbedaan, maka diajari seperti yang disebut di dalam surat Luqman itu, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, di surat Al-Isra. Jangan kau ikuti kalau kamu tidak punya ilmu, sebab semua yang kita lakukan, semua yang kita pikirkan, semua yang kita rencanakan itu akan di bawah pemantauan Allah. Ini disebutkan kalau misalnya si anak ada perbedaan dengan orang tua, itu kita tidak boleh berkata kasar, tapi tidak boleh mengikuti. Itu disebutkan janganlah kau ikuti, atau dalam bahasa lain la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Bagi seorang makhluk tidak boleh mengikuti perintah siapapun kalau perintah itu melanggar aturan Allah, melanggar ketentuan Allah, melanggar hukum Allah, maka itu tidak boleh. Tapi bagaimana kalau itu orang tua atau atasan kita? Itu juga tidak boleh. Tetapi walaupun tidak melaksanakan, kita tetap menghormati orang tua itu. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaullah Anda dengan kedua orang tua itu dengan pergaulan yang baik. Ini semua sampai ke titik ini kita itu harus berjuang memperbaiki diri kita, berjuang untuk memperbaiki anak kita, berjuang untuk memperbaiki tetangga kita, berdakwah untuk seluruh umat manusia, berdakwah sehingga kita nanti akan mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana sebetulnya di dalam Al-Quran itu ada dua istilah. Ada menggunakan istilah mahabbah, ada menggunakan istilah ridho. Sebetulnya ridho itu adalah lebih tinggi dari mahabbah. Cinta itu lebih tinggi, ridho itu lebih tinggi dari mahabbah. Tapi untuk mencapai mahabbah, untuk mencapai cinta Allah, itu bukan hal mudah, harus diperjuangkan. Caranya bagaimana? Harus melaksanakan perintah Allah dan harus menjauhi larangan-larangan Allah. Dan itu berlaku untuk siapa? Pertama untuk dirinya sendiri, yang kedua keluarga kita. Itu begitu disebutkan di dalam Al-Quran. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu
dan keluargamu dari api neraka. Kalau memang keluarga tidak bisa, tapi jangan berhenti, bisa melampaui keluarga itu. Itu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika keluarganya menentang, maka Rasulullah tidak berhenti. Ya, yang bukan keluarga terus, tapi harus dimulai wa anzir ashiratakal aqrabi, beri peringatan keluargamu yang terdekat dulu, setelah itu baru yang lain. Itu teknisnya sudah diberikan seperti itu. Jadi kalau orang itu sudah berjuang terus Allah memberi ketentuan. Di surat Al-Bayyinah Allah menyatakan innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman, nah iman tadi kan sudah kita didik anak kita untuk menjadi orang beriman, tidak menyekutukan Allah. Wa amilus shalihat, dan beramal baik. Amal baik itu ada yang amal baik kepada Allah, ada yang amal baik kepada sesama umat manusia, dan amal baik kepada makhluk Allah yang bernyawa, dan beramal baik kepada lingkungan kita, mungkin alam kita. Itu semua itu amilus shalihat. Kalau orang melakukan itu, innalladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Orang yang seperti ini adalah makhluk yang terbaik. Allah menyatakan makhluk yang terbaik. Terus diteruskan di ayat berikutnya, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Balasan mereka di sisi Tuhan adalah surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itu maksudnya begitu indahnya. Nanti dalam visualisasi sebetulnya ini kita nggak bisa, supaya kita paham, Allah mengatakan surga-surga, kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan di situ ada aliran sungai yang begitu jernih, begitu bagus. Khalidina fiha abada. Dia itu sekali masuk ke dalam surga akan mendapatkan KTP seumur hidup, KTP selama-lamanya, khalidina fiha abada, terus berada di surga. Jadi kalau kita, mudah-mudahan kita ini bisa masuk surga semuanya, kalau sekali masuk sudah tidak bisa keluar lagi, tidak keluar lagi. Nah, ini enaknya kalau kita menjadi orang mukmin, kita akan menjadi penduduk surga dan KTP-nya terus sepanjang, karena ini kehidupan setelah kematian kita akan kita raih surga itu. Ini yang paling penting. Orang masuk surga itu bersifat fisik, tapi yang bersifat psikologis, yang sangat membahagiakan manusia, radhiyallahu anhu, Allah meridhoi mereka. Orang yang beriman, beramal saleh, di samping secara fisik dapat surga, secara rohani mendapatkan keridhaan Allah. Radhiyallahu anhu, Allah meridhai mereka, wa radu anhu, dan dia ridho pada Allah. Allah ridho, mereka ridho pada Allah. Kalau ini kita raih, dzalika liman khasyya rabbah. Ini adalah ketentuan orang yang memang takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para jamaah rahimakumullah, kita mari berjuang dan terus berjuang. Apapun kedudukan kita, pangkat apapun yang kita raih, kekayaan setinggi atau sekecil apapun yang kita dapatkan dari Allah, tapi kita selalu harus berjuang untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kita harus terus berjuang, tidak pernah henti untuk berjuang di jalan Allah. Memang mungkin terjadi dinamika, terjadi penyimpangan,
terjadi kesalahan, disitulah fungsinya apa yang disebut dengan muhasabah, dengan evaluasi. Evaluasi tidak boleh berhenti. Amal baik tidak boleh berhenti. Kalau ada gangguan amal baik, maka gangguan itu dianggap sebagai perjuangan untuk dihindari, dan terus kita itu melakukan seperti itu. Kalau anak kita misalnya jauh dari kita, sekarang komunikasi sudah gampang, maka selalu kita menghubungi anak kita melalui komunikasi, dan selalu mengingatkan itu, kita ingat supaya baca Al-Quran, ingat sholatnya. Apalagi kalau anak kita jauh di sana, di tempat yang tidak pernah mendengar suara adzan. Di situ fungsi pengingat dari kita yang jauh harus selalu memberi pengingat pada mereka supaya tetap melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat, membaca Al-Quran. Saya punya anak berada di Inggris. Katanya ke dia kalau hari Sabtu menelpon anak-anaknya ada di sana, tidak pernah mendengar adzan. Yang dengar itu suara lonceng. Lonceng apa? Lonceng gereja. Tapi kalau kita tidak mengingatkan, bisa mereka dalam suasana itu. Maka kita sebagai orang tua selalu mengingatkan, karena para nabi juga kepada anak-anaknya selalu mengingatkan supaya tetap berjalan di jalan Allah, beribadah pada Allah, baca Al-Quran, melaksanakan sholat, dan terus melakukan amal sosial yang sebaik-baiknya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah haqqa hamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila sairi insihi wa jinni. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad al-mubashshiru bi thawabihi wa jannati wal mundhiru bi 'aqabihi wa nari, wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i alladhina yujahiduna li'i'la'i kalimati min yawmihim dhaka wa yawmina hadha ila yawmi jazai. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hamba Allah, di khutbah yang kedua, dalam hidup kita tidak boleh berhenti untuk berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridho pada kita, maka sebetulnya manusia akan ridho pada kita. Maka kita tidak akan kekurangan teman, karena kita dapat keridhaan Allah. Dalam kehidupan mesti ada gangguan, dan gangguan itu jadikan sebagai tantangan untuk selalu tetap berjuang mendapatkan keridhaan Allah. Di akhir kehidupan kita juga harus selalu juga mengingatkan supaya kita tetap akhir hidup kita dengan membawa kalimah Allah. Kita membawa kalimah Allah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir katanya, ungkapannya adalah la ilaha illallah Allah, maka orang itu dijamin akan masuk surga. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita ولا امتحانا إلا أنجحته
ولا جهلا إلا علمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وشريعة نبيك وعلى سائر بلدان المسلمين. اللهم يسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.